Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajah kelihatan indah karena gadingnya. Rusa kelihatan indah karena tanduknya. Sedangkan badak diburu orang karena tanduknya. Gajah yang tak bercula, rusa yang tak bertanduk, bahkan badak yang tak bercula akan segera kehilangan keindahannya. Kalau ini kita aplikasikan kepada kehidupan kita sebagai orang yang mukmin, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya mempunyai ciri, pastinya mempunyai tanda yang membedakan antara satu sama yang lainnya. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan pada ayat 1 dan 2, pada ayat 2 dan 3 Allah sudah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang yang beriman, kata Allah, siapa dia? Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika mendengar nama Allah sanggup menggetarkan jiwanya, nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Ini yang pertama. Jadi apabila kita mengaku sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya ketika mendengar nama Allah, ketika mendengar nama Allah, akan bergetar jiwa kita, akan tergugah jiwa kita. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada, lalu lanjutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, orang yang beriman itu ketika mendengar ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya. Ayat-ayat Allah sanggup menambahkan, menumbuhkan keimanan orang tersebut. Apa saja ayat Allah? Yang pertama, ayat Allah yang berfirman ataupun ayat Allah Al-Qur'anul Karim, ayat yang tersurat di dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayat Allah yang tersirat, yaitu alam semesta ini, apabila orang yang beriman mendengar ayat-ayat Allah yang tersirat ataupun tersurat, akan bertambah keimanannya. Lalu yang ketiga, ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang beriman itu selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu hasil akhir diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang beriman, tergolong orang-orang yang mukmin, yang nantinya bakal disyafaati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, kata Allah dalam surat Al-Anfal, alladzina yuqimunas shalah, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah orang yang mau menjalankan, yang mau mendirikan ibadah sholat. Yang pasti sholat-sholat fardu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sholat yang lainnya, ibadah sholat sunnah. Pemirsa Wali Songo TV dimanapun Anda berada,
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, tanda-tanda orang yang beriman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Allah menjelaskan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang beriman, kata Allah, orang tersebut mau menafkahkan, mau menginfakkan, berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu dengan harta bendanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Itulah ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang beriman. Semoga kita semuanya sebagai umat muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, salah satu makhluk yang tergolong kepada orang-orang yang beriman, yang nantinya kita semuanya dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kalau ada kelepatan Al-Fakir mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.